Tidak semua manusia lahir dengan takdir yang sama. Dalam hitungan primbon Jawa kuno, ada hari kelahiran yang sejak awal dititipi energi besar oleh semesta, namun tidak semua orang menyadarinya. Dan salah satu weton yang paling sering disalahpahami, namun justru paling ditakuti oleh alam gaib, adalah weton Pahing. Pahing bukan weton biasa. Ia lahir dari pertemuan hari panas dan pasaran keras. Sebuah kombinasi yang menurut para leluhur Jawa hanya diberikan kepada jiwa-jiwa kuat. Orang yang lahir di weton Pahing membawa getaran api, getaran keberanian, kekuatan, dan keteguhan yang tidak mudah digoyahkan. Namun primbon menegaskan satu hal penting. Api bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjadi bencana. Banyak orang Pahing yang hidupnya terlihat berat di awal. Sering merasa jalan hidupnya lebih terjal dibanding orang lain. Rezeki seperti selalu datang terlambat. Kesempatan sering lewat begitu saja. Padahal menurut kita primbon tua, itu bukan hukuman. Itu adalah uji kekuatan batin. Karena Pahing bukan disiapkan untuk kaya cepat, melainkan kaya kuat, kaya panjang, dan kaya turun-temurun. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai weton sing nyimpen lawang emas. Weton yang menyimpan pintu emas. Pintu itu tidak terlihat. Tidak semua orang bisa membukanya. Dan yang paling mengejutkan, seringkali justru pemilik weton Pahing sendiri tidak sadar bahwa ia memegang kuncinya. Energi Pahing berada di antara dua dunia. Dunia kerja keras dan dunia keberuntungan. Jika salah melangkah, hidup terasa seperti ditahan. Namun jika selaras, rezeki bisa mengalir deras tanpa bisa dihentikan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa emas sejati tidak langsung diberikan, melainkan ditempa melalui panas, tekanan, dan kesabaran. Itulah sebabnya banyak orang Pahing diuji dengan kesabaran, diuji dengan emosi, diuji dengan rasa tidak dihargai. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah proses pembentukan emas batin. Dan ketika saatnya tiba, ketika batin, laku hidup, dan restu leluhur telah sejajar, maka terjadilah satu peristiwa yang sangat ditakuti oleh kemiskinan. Dibukakannya pintu emas weton Pahing. Saat pintu itu terbuka, hidup berubah pelan tapi pasti. Bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan aliran rezeki yang terus menguat. Primbon menyebutnya sebagai rezeki, milih tanpa putus. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk anak, cucu, cicit, hingga 7 turunan. Dan di bab-bab selanjutnya, kita akan membongkar tanda-tandanya, waktunya, kesalahannya, hingga laku hidup yang wajib dijaga oleh weton Pahing agar pintu emas itu benar-benar terbuka sempurna. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton Pahing langsung menerima limpahan kekayaan. Namun para leluhur telah meninggalkan tanda-tanda rahasia, isyarat halus dari alam, yang menandakan bahwa pintu emas weton Pahing mulai terbuka perlahan. Tanda-tanda ini sering muncul diam-diam. Bukan dalam bentuk harta tiba-tiba, melainkan dalam perubahan batin, peristiwa kecil, dan kejadian yang tampak sepele, namun syarat makna. Tanda pertama adalah rezeki yang datang lewat jalan tak terduga. Orang Pahing yang pintu emasnya terbuka sering mendapatkan uang, peluang, atau bantuan dari arah yang tidak pernah direncanakan. Bukan dari tempat yang dikejar, melainkan dari arah yang tidak dipikirkan. Primbon menyebut ini sebagai rejeki sing goleki sing duwe. Rezeki yang mencari pemiliknya. Tanda kedua adalah hidup terasa berat di awal, namun mulai terasa ringan di dalam hati. Secara lahiriah, mungkin masalah belum sepenuhnya selesai. Namun batin menjadi lebih tenang, lebih yakin, dan tidak mudah goyah. Ini adalah tanda kuat. Karena menurut Primbon, rezeki besar tidak akan masuk ke jiwa yang masih rapuh. Tanda ketiga, orang Pahing mulai sering bertemu orang-orang penting secara tidak sengaja. Bisa lewat obrolan biasa. Bisa lewat pertemuan singkat. Namun orang-orang ini kelak menjadi jembatan rezeki besar. Bukan kebetulan. Primbon menyebutnya sebagai temu takdir. Tanda keempat.
Intuisi Weton Pahing menjadi tajam. Hatinya sering memberi isyarat sebelum suatu kejadian terjadi. Jika dituruti, hasilnya baik. Jika diabaikan, penyesalan datang belakangan. Inilah ciri khas Pahing yang sudah mulai selaras dengan energi semesta. Tanda kelima adalah emosi yang mulai terkendali. Pahing dikenal berapi-api. Namun saat pintu emas mendekat, amarahnya mereda. Ia tidak lagi mudah tersulut, karena apinya telah berubah menjadi cahaya, bukan kobaran. Primbon Jawa menegaskan, nalika geni dadi padhang, dudu murup. Ketika api menjadi terang, bukan membakar. Tanda keenam, rezeki kecil mulai sering datang. Bukan dalam jumlah besar, namun konsisten dan berulang. Inilah ujian terakhir sebelum pintu emas terbuka sempurna. Jika rezeki kecil dihargai, maka rezeki besar akan menyusul. Dan tanda yang paling ditakuti oleh kemiskinan adalah tanda ketujuh. Hidup Pahing mulai diridhai orang tua dan leluhur. Doa mereka terasa lebih cepat terkabul. Jalan hidup terasa lebih lapang. Primbon menyebut momen ini sebagai wanci ketemu garise urip. Waktu bertemunya garis hidup. Jika Anda merasakan satu, dua, atau bahkan lebih tanda-tanda ini, maka menurut Primbon Jawa kuno, Anda tidak sedang bermimpi. Anda sedang mendekati momen dibukakannya pintu emas Weton Pahing. Dalam Primbon Jawa kuno, rezeki besar tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menjauh ketika pemiliknya melakukan kesalahan batin. Dan untuk Weton Pahing, kesalahan itu jarang berbentuk dosa besar yang terlihat jelas. Yang paling berbahaya justru dosa-dosa halus, yang dilakukan tanpa sadar, tanpa niat buruk, namun berdampak panjang. Leluhur Jawa mengingatkan, lawang emas ora tau dikunci saka caba, nanging saka cero. Pintu emas tidak pernah dikunci dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Dosa halus pertama adalah meremehkan rezeki kecil. Banyak Weton Pahing menunggu momen besar, menunggu lonjakan rezeki, menunggu keajaiban. Tanpa sadar, mereka menolak rezeki kecil yang datang pelan-pelan. Padahal Primbon mengajarkan, rezeki besar Pahing selalu diuji melalui rezeki kecil yang berulang. Ketika yang kecil dianggap remeh, yang besar pun enggan mendekat. Dosa halus kedua adalah api emosi yang tidak terkendali. Weton Pahing membawa unsur panas. Jika tidak dijinakan, panas ini berubah menjadi amarah, keras kepala, dan kata-kata tajam. Banyak rezeki besar Pahing gugur bukan karena usaha gagal, melainkan karena ucapan yang melukai orang lain. Primbon menyebutnya sebagai geni sing ngobong dalane dewe. Api yang membakar jalannya sendiri. Dosa halus ketiga adalah menyimpan dendam terlalu lama. Pahing dikenal kuat mengingat luka. Namun dendam yang disimpan adalah beban batin yang berat. Menurut Primbon, rezeki enggan masuk ke hati yang penuh sesak. Semakin lama dendam dipelihara, semakin sempit ruang rezeki. Dosa halus keempat adalah melawan orang tua, guru, atau leluhur. Tidak harus dengan kata kasar. Kadang hanya berupa sikap acuh, enggan mendengar, atau mengabaikan nasihat. Primbon Jawa sangat keras dalam hal ini. Sekali restu terputus, pintu emas bisa tertutup bertahun-tahun. Banyak Weton Pahing yang seharusnya hidup berkelimpahan, namun jalannya seperti tertahan, bukan karena kurang usaha, melainkan karena doa yang seharusnya mengalir justru terhenti. Dosa halus kelima adalah meremehkan diri sendiri. Menganggap diri sial, nasib buruk, atau tidak pantas kaya. Ucapan semacam ini adalah doa terbalik. Primbon menyebutnya sebagai ngucapake hukuman kanggo awake dewe. Mengucapkan hukuman bagi diri sendiri. Dan dosa halus terakhir yang paling sulit disadari adalah melupakan rasa syukur. Bukan tidak bersyukur sama sekali, tetapi bersyukur hanya saat senang, dan mengeluh saat diuji. Padahal bagi Weton Pahing, ujian adalah bagian dari proses pembentukan emas. Jika dosa-dosa halus ini dibiarkan, pintu emas tidak hancur. Ia hanya menutup perlahan,
menunggu kesadaran pemiliknya untuk berubah. Karena menurut Primbon, selama Pahing mau membenahi batinnya, pintu emas selalu bisa dibuka kembali. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak hanya ditentukan oleh usaha, tetapi juga oleh waktu. Karena ada saat-saat tertentu di mana langit terbuka, bumi menyambut, dan takdir bergerak serentak. Dan untuk weton Pahing, leluhur Jawa telah mencatat wanci keramat, waktu sakral, di mana pintu emas paling mudah dibuka. Primbon menyebutnya sebagai wanci tumurune nugraha. Waktu turunnya anugerah. Banyak orang Pahing tidak sadar bahwa hidupnya terasa berat bertahun-tahun, lalu tiba-tiba berubah dalam waktu singkat. Bukan karena nasib mendadak baik, melainkan karena ia akhirnya bertemu dengan waktunya sendiri. Wanci pertama adalah saat usia kematangan batin. Bagi weton Pahing, rezeki besar jarang turun di usia terlalu muda. Leluhur menyebut angka-angka keramat, 33, 37, 41, dan 45 tahun. Di usia-usia ini, batin Pahing telah cukup ditempa. Ego mulai jinak, emosi mulai terkendali, dan hati lebih siap menerima titipan besar. Jika rezeki besar turun sebelum usia ini, Primbon memperingatkan, rezeki itu rawan hilang. Wanci kedua adalah pertemuan hari dan pasaran tertentu. Saat weton Pahing bertemu Legi atau Kliwon, energi panas bertemu energi pemikat rezeki. Banyak kejadian aneh terjadi di waktu ini. Tawaran datang tanpa dicari. Pintu yang sebelumnya tertutup mendadak terbuka. Atau masalah lama tiba-tiba menemukan jalan keluar. Primbon menyebut momen ini sebagai ketemu lawang bertemunya pintu. Wanci ketiga adalah masa sunyi yang justru menentukan. Banyak Pahing mengalami fase sepi. Tidak banyak teman, tidak banyak yang peduli, bahkan merasa seperti berjalan sendirian. Namun justru di fase inilah, alam sedang menyusun jalannya. Primbon Jawa mengajarkan, rezeki besar selalu lahir dari keheningan. Wanci keempat adalah saat restu orang tua dan leluhur menguat. Kadang ditandai dengan mimpi bertemu orang tua yang telah tiada, atau rasa haru mendalam tanpa sebab. Di saat inilah, doa-doa lama mulai bergerak. Rezeki yang tertahan bertahun-tahun mulai mengalir kembali. Wanci kelima adalah saat batin dan tindakan selaras. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan mulai sejalan. Tidak lagi ragu. Tidak lagi setengah-setengah. Primbon menyebut fase ini sebagai manunggaling tekad lan lakon. Menyatunya niat dan perbuatan. Ketika lima wanci ini bertemu, maka terjadilah peristiwa yang jarang disadari namun dampaknya luar biasa. Pintu emas terbuka tanpa suara, tanpa ledakan, tapi tidak bisa ditutup kembali. Dan sejak saat itu, rezeki weton Pahing bukan lagi soal bertahan hidup, melainkan soal mengalirkan kelimpahan. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak ada kekayaan besar yang datang tanpa laku hidup. Rezeki bukan hanya soal keberuntungan, melainkan keselarasan antara batin, tindakan, dan restu leluhur. Dan untuk weton Pahing, leluhur telah mewariskan amalan khusus, bukan untuk mempercepat kaya, tetapi untuk menjadikan rezeki kuat, tahan lama, dan menurun hingga 7 turunan. Amalan pertama dan paling utama adalah sedekah di hari Pahing. Bukan jumlahnya yang diperhitungkan, melainkan kesadaran dan keikhlasan. Primbon mengajarkan, rezeki Pahing akan macet jika hanya disimpan, namun akan mengalir deras jika dibagikan di hari kelahirannya sendiri. Sedekah ini adalah tanda bahwa pemilik weton siap menjadi penjaga rezeki, bukan hanya penikmat. Amalan kedua adalah menjaga lisan dan niat. Weton Pahing memiliki kekuatan kata. Apa yang diucapkan seringkali cepat menjadi kenyataan. Karena itu, leluhur mewanti-wanti, jangan meremehkan diri sendiri, jangan mengeluh berlebihan, dan jangan mendoakan keburukan, bahkan dalam candaan. Setiap kata adalah paku takdir. Amalan ketiga adalah menghormati ibu dan orang tua. Dalam Primbon, jalur rezeki Pahing paling deras mengalir lewat doa ibu. Sekeras apapun usaha,
Setinggi apapun ilmu, jika hati ibu terluka, maka pintu emas akan tertutup tanpa tanda. Sebaliknya, sekali ibu ridho, rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah dibayangkan. Amalan keempat adalah bangun sebelum subuh di hari Pahing. Tidak perlu ritual rumit. Cukup duduk tenang, tarik napas dalam, dan niatkan kelancaran hidup. Primbon menyebut waktu ini sebagai Wanci Suci Sadurung Padhang. Waktu suci sebelum terang. Di saat inilah, energi Pahing paling mudah diselaraskan dengan semesta. Amalan kelima adalah menjaga hubungan dengan leluhur. Bukan dengan pemujaan, melainkan dengan doa, ziarah sederhana, dan sikap hormat. Leluhur yang dirawat dalam doa akan membuka jalan yang tidak bisa dibuka oleh tenaga manusia. Dan amalan terakhir yang sering dilupakan adalah kesabaran panjang. Weton Pahing tidak diciptakan untuk kaya sesaat. Ia diciptakan untuk menjadi sumber kemakmuran keluarga. Primbon berkata, "Sing sabar, bakal sugih nganti turunane. Yang sabar, akan kaya sampai keturunannya." Jika amalan-amalan ini dijaga, rezeki tidak hanya datang, tetapi tinggal, tumbuh, dan diwariskan. Inilah rahasia mengapa banyak keturunan Pahing tertentu terlihat selalu berkecukupan, meski generasi awalnya hidup sederhana. Pada akhirnya, Primbon Jawa selalu kembali pada satu kebenaran. Takdir tidak untuk ditakuti, tetapi untuk disadari dan dijalani. Weton Pahing bukan weton kebetulan. Ia diciptakan dengan api, kekuatan, dan ujian, bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membentuk jiwa yang sanggup memegang amanah besar. Jika selama ini hidup terasa berat, rezeki seperti tertahan, dan jalan sering terasa berliku, Primbon menegaskan, itu bukan tanda penolakan semesta. Itu tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan. Leluhur Jawa percaya, orang Pahing yang lolos dari uji batin akan menjadi poros rezeki bagi keluarganya. Bukan hanya kaya secara harta, tetapi kaya pengaruh, kaya perlindungan, dan kaya keberkahan. Inilah sebabnya, banyak weton Pahing baru merasakan kemapanan di usia matang, namun setelah itu hidupnya seperti tidak pernah benar-benar kekurangan. Primbon menyebut fase ini sebagai munggah derajat, mudhun nugraha. Derajat naik, anugerah turun. Saat fase ini tiba, rezeki tidak lagi datang dengan cara keras. Ia datang lewat kepercayaan orang lain, lewat kesempatan yang mengalir, lewat usaha yang terasa lebih ringan. Dan yang paling penting, rezeki itu tidak berhenti di diri Anda. Anak-anak Anda dimudahkan jalannya. Keluarga terasa lebih rukun. Masalah besar lebih cepat menemukan jalan keluar. Inilah makna tajir sampai 7 turunan menurut Primbon. Bukan semata angka, melainkan simbol rezeki yang terus mengalir lintas generasi. Namun Primbon juga memberi pesan terakhir. Jangan sombong saat rezeki datang. Karena kesombongan adalah satu-satunya kunci yang bisa menutup kembali pintu emas. Weton Pahing yang sejati tetap rendah hati, tetap berbagi, dan tetap ingat bahwa semua ini adalah titipan. Di akhir bab ini, dengarkan dan resapi kalimat leluhur berikut ini. Bacakan perlahan, dengan nada tegas namun tenang. Aku lahir dalam weton Pahing. Aku tidak diciptakan untuk kekurangan. Aku dijaga oleh doa leluhur. Aku membuka pintu rezeki dengan laku dan kesadaran. Apa yang kuterima akan kujaga dan kubagikan. Rezekiku kuat, panjang, dan menurun sampai 7 turunan. Jika kalimat ini terasa bergetar di dada Anda, Primbon menyebutnya sebagai tanda bahwa takdir Anda telah mengenali Anda kembali. Dan sejak saat itu, hidup bukan lagi tentang bertanya, kapan kaya, melainkan tentang siap menjaga kekayaan yang datang. Jika Anda lahir di weton Pahing, dan sejak tadi dada Anda terasa bergetar, itu bukan kebetulan. Primbon Jawa percaya, hanya Pahing yang sedang dipanggil takdirnya yang bisa bertahan menonton sampai titik ini. Ingat baik-baik, rezeki besar tidak datang ke orang yang ragu, melainkan kepada mereka yang berani sadar bahwa dirinya layak. Jika Anda merasa hidup Anda sedang diuji,
sedang dipersiapkan, dan sedang menuju perubahan besar. Maka jangan lewatkan tanda ini. Tulis, Pahing, di kolom komentar sebagai tanda Anda siap membuka pintu emas Anda sendiri. Like video ini agar energi baiknya kembali kepada Anda. Dan subscribe sekarang, karena di video selanjutnya saya akan membongkar rahasia pamungkas yang hanya boleh diketahui Pahing terpilih. Jangan sampai Anda datang terlambat. Karena menurut Primbon Jawa, rezeki tidak menunggu orang yang menunda.